Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di sini informasi lagi, Mas Bro, ya. Belajar bareng informasi. Ya, kalau ada plusnya diambil, ada minusnya abaikan saja. Ya, kali ini tentang cara merangkai, membuat sambungan DLC soket Euro 4 ya, atau DLC lama Honda ke Euro 5. Bisa seperti itu. Nah, seperti ini contoh soket dari Euro 5. Saya gambarnya kok agak membias. Nah, ini ya. Ini contohnya seperti ini, Euro 5. Adaptornya ini dari DLC Honda yang lama. Nah, nanti kabelnya bagaimana jalurnya? Ya, ini dulu disiapkan, Mas Bro ya. Ini dan sekunnya. Ini sekunnya dan 3 kabel. Ya, di sini saya pakai warna merah, hitam dan biru. Sampai ya nanti pakai kabel warna apa? Monggo, nggak apa-apa, yang penting jalurnya sampean paham dan tahu. Seperti ini, Mas Bro. Untuk yang Euro 5, nah seperti ini. Nanti ngitungnya dari belakang. Ini seperti ini dari belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Di sini belajar bareng sinau lagi dan sedikit informasi, Mas Bro. Kali ini tentang tentang cara merangkai atau membuat adaptor atau sambungan dari soket DLC Honda ya. Kali ini Honda DLC lamanya Honda ke Euro 5 seperti PCX 160, Vario 160 ya untuk saat ini. Nanti generasi selanjutnya akan menggunakan soket DLC seperti ini, Euro 5 seperti ini, Mas Bro ya, contoh soketnya. Nah, bagaimana jalur kabelnya dan merangkainya? Ya, sama sediakan dulu pastinya soket Euro 5 dan sekunnya nih. Ini sekunnya kecil-kecil sekarang Euro 5. Ini sekun yang lama dari ini adaptor nanti ke Euro DLC Honda yang lama. Nah, sebelum merangkainya ini disambung dulu, Mas Bro. Sekunnya di kabelnya. Contoh seperti ini, ayo fokus. Hello, fokus. Nah, oke. Ini contoh dulu, dikaitkan di sekunnya. Ayo bagus. Nah, kaitkan dulu. Nah, satu lagi gambarnya kurang sip, pindah posisi dulu. Oke. Nah, sekarang yang nih soket Euro 5 nya sekunnya kecil Mas Bro. Jadi gambar yang blur, tapi nggak apa-apa ya, sampai sini pokoknya paham. Nah, seperti ini contoh ya. Ini semua kabelnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini contoh, Mas Bro ya. Ini satu kabel sudah sekun Euro 5, ini yang lama. Nah, ini kabel yang tiganya sama, dilakukan cara seperti itu penyambungan sekunnya. Nah, semuanya dilakukan sama ketiga kabelnya, warna kabelnya. Yes. Lanjut. Oke, Mas Bro. Nah, ini adalah rangkaian atau skemanya. Ini untuk Euro 5, Mas Bro ya. Ini dilihat untuk di video saya ini dilihat dari belakang. Nih, tonjolannya di atas, ini batu unciannya di atas seperti ini. Nih, perlu diketahui dulu. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah lubang dari soket Euro 5 tersebut nih. Yang kita pakai hanya 3 untuk Honda. Jadi di sini nomor 1, 2, 3 dari atas, 3 ya. Nih, nomor 3 di sini. Terus 3 adalah 12 volt yang negatif. Sembari penjabaran ini dipasang aja. Ya, seperti ini masangnya. Oh, kebalik. Nah, yang apa ini? Ada melungkernya ini, agak tebelnya ini ke atas, yang datar ke bawah. Dimasukkan sampai bunyi klik, dengerin nanti. Tuh, klik. Nah, itu tadi sudah terkunci. Satu kabel sudah selesai. Lanjut. Di sini adalah nomor 4. Nomor 4 adalah 12 volt plus. Yang plusnya harus positifnya. Ini nomor 4 di sini berarti ya. Dari atas tadi. Ayo fokus. Halo. Nah, sini 4. Yang datar di bawah, yang ada tonjolannya ada ke atas. Sampai bunyi klik.
Nah, tuh seperti itu terkunci. Nah, ini terakhir adalah nomor 6. Ini adalah jalur K-line-nya atau jalur yang menuju ke ECU-nya. Sini kasih warna biru. Seperti ini Mas Bro. Oke, sudah benar-benar terkunci. Tanda-tandanya kabel sudah terkunci itu ya ada bunyi kliknya dan dicabut sudah susah Mas Bro. Nah, untuk yang ini ada putih-putihnya nanti di sini. Ini ada putih, ada warna hitam nanti ya. Ditekan aja Mas Bro. Ini ada kunciannya. Kalau sekunnya udah masuk, dikunci sini agar tidak mudah terlepas. Ditekan. Tuh, klek. No. Oke, ini aja ganti. Tekan. Nah, sampai putihnya tadi datar dengan yang di datar sana yang merah-merahnya tempat sekunnya tuh. Oke Mas Bro, bagian yang sekun Euro 5 nya sudah selesai. Nah, sekarang untuk yang sambungannya ini. Nah, ini kabelnya. Nah, di sini. Ini kabel untuk sambungan Euro 5 nya Mas Bro. Di sini dari kunciannya ini yang atas, jangan salah. Halo, neng deh. Nah, ini tonjolannya di atas, ini ada kunciannya buat simbol Mas Bro. Terus yang dipakai hanya 3 kabel ya sama tadi. Nomor 1 adalah ECU ini, 2 negatif 12 volt, 3 positif 12 volt. Nah, nomor 1 aja nih, nomor 1 seperti ini enaknya, dari atas soketnya, dari belakang ya, bukan dari atas. Dari sini, dari belakang. Nomor 1 dulu seperti ini. Nah, ini klik, ini mudah ini, lubangnya besar. Terus nomor 2 negatif 12 volt seperti ini. Nomor 3 positif 12 volt, yang harus plusnya pas di bawahnya sini. Nah, untuk memastikan sekali lagi agak ditarik, kalau udah terkuncinya ditarik nggak bisa, susah. Oke Mas Bro, seperti ini soket Euro 5 untuk sepeda motor Honda Vario 160 PCX 160 sudah jadi ya. Dan ini salah satu penerapannya di salah satu ini ya, ELM 327 nih, tinggal colok di sini seperti itu Mas Bro. Tuh ya, jadi ini pas ya warnanya, ini hitam, biru, merah sama, pas sesuai seperti itu. Ini kalau scanner ELM. Nah, kalau yang punyanya Hadiak versi laptop nih seperti ini. Oke. Biru, hitam arah sini, merah. Siap digunakan di PCX 160 atau Vario 60. Nanti kalau menunya, kalau pakainya Hadiak ini pakai menu PCX yang lama masih bisa, masih support. Dan ini juga bisa berlaku untuk scanner yang lainnya yang belum memiliki Euro 5, misalkan MFT yang model dulu, beli sampai udah dulu, atau Zodiac, atau yang lagi ya, yang merah tuh bawaan Honda HIDS ya, seperti itu bisa dikonekkan ke sepeda motor yang terbaru Mas Bro. Oke, ini dulu informasi singkat sampai hari ini. Sampai sini paham Mas, sudah seluruh kabarnya tadi. Ini gitu aja informasi singkat tadi, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini yang bermanfaat. Banyak selamat salam dan untuk kalian yang minat dengan ELM 327 seperti ini ya, soket ini Euro 5 atau seperti ini BD2 ya, linknya ada di deskripsi atau di komentar yang paling atas nanti Mas Bro. Selamat mencoba.